Kami lanjutkan, saudara, perbincangan kami berkaitan dengan besok akan dilakukan sidang kode etik di KPK oleh Dewan Pengawas KPK mengenai jerat dugaan gratifikasi yang dilakukan salah satu pimpinannya, Lili Pintauli Siregar. Masih ada Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, bergabung melalui sambungan telepon, dan Mas Boyamin Saiman, koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, bergabung melalui Zoom. Mas Boyamin, kita lanjutkan juga Pak Saud ya. Mas Boyamin, kalau kan kita bisa melihat nih, jangan-jangan hari ini akan keluar pengunduran diri dari Ibu Lili Pintauli begitu, sehingga kemudian bisa jadi sidangnya besok sehingga tidak perlu dilakukan. Tapi apakah hal semacam ini bisa terjadi atau dalam hemat saya seperti dijelaskan Pak Saud tadi, pengunduran diri seorang pimpinan KPK kan harus jelas kenapa dia mundur. Sakit, karena sakit keras tidak bisa melanjutkan tugasnya, apa segala macam, harus ada surat dokternya dan lain-lain misalnya. Lalu koreksi saya, juga harus izin istana kan, presiden kan, Mas Boyamin? Betul. Karena SK-nya itu presiden dan pengunduran diri itu harus sampai ke tangan presiden. Ini kan menyangkut soal gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Sepanjang belum disetujui presiden, maka dia masih berhak gaji. Otomatis pengunduran dirinya belum sah. Maka sepanjang belum disahkan oleh presiden pengunduran diri, maka dia masih tetap pimpinan KPK dan tetap harus ada sidang Dewan Pengawas KPK karena dia belum sah pengunduran dirinya. Soal kemudian bahasa kita ini tidak semudah itu Ferguson kan gitu kan? Iya, ya itu pemahaman saya juga. Ya, sehingga dengan demikian kemudian ya nggak mundur juga bukan berarti kemudian nanti kasusnya secara hukum tidak ditindaklanjuti. Ini nanti Kejaksaan Agung secara proaktif bisa melakukannya atau harus ada siapapun atau lembaga seperti MAKI misalnya melaporkan lagi ke Kejaksaan Agung, Mas Boyamin? Ya sebenarnya kan ini delik umum, tanpa laporan bisa diproses baik oleh Kejaksaan Agung, kepolisian maupun oleh KPK sendiri karena ada dugaan gratifikasi. Dan ini mestinya KPK lah yang jangan sampai nanti malah malu di proses pihak lain. Justru KPK mestinya proaktif untuk melakukan proses dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus MotoGP ini gitu. Justru setidaknya bahasanya gini ya, tidak kemudian mundur itu menyelesaikan semuanya gitu. Dan karena ini pimpinan KPK yang bukan setengah dewa lagi menjadi seperti dewa dalam hal perkara ini, jadi seakan-akan tidak tersentuh gitu. Jadi inilah yang sebenarnya pimpinan KPK itu kenapa dulu kita jaga betul seperti manusia setengah dewa dengan menjadi penyidik dan penuntut dan seleksi yang begitu tinggi segala macam, itu artinya kita menjadikan manusia setengah dewa betul. Kalau perlu dia ketemu orang aja nggak mau itu selama 4 tahun 5 tahun itu gitu kan. Nah dia mengurung diri gitu loh. Jadi tugasnya hanya memimpin KPK dan segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya. Nah, tapi karena revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu sudah menurunkan grade-nya, bukan penyidik, bukan penuntut, begitu lagi pimpinan, dan juga panselnya juga menurut saya grade-nya juga turun, begitu memilih manusia biasa, jadi jangan kaget kemudian pimpinan yang dihasilkan ya manusia-manusia biasa, masih pengen naik helikopter mewah, pengen masih golf, pengen bulu tangkis, gitu, dan juga pengen berpelesiran ke Pelabuhan Bajo, gitu. Dan juga ketika anaknya ini sedang tugas PPL di suatu daerah, maka minta bantuan kepala daerah gitu untuk diurusi kos-kosannya gitu. Jadi masih macam-macam kebutuhan-kebutuhan itu yang menjadikan mereka menjadi manusia biasa yang seakan-akan malah justru karena ini menjadi pimpinan KPK maka menjadi mudah untuk meminta sesuatu gitu jadinya. Dan itu seperti tidak ada rem aja gitu. Kalau saya aja kemudian ya sama, untuk saya itu waktu itu kenapa ya tidak jadi nonton MotoGP itu karena saya punya teman itu dan saya yakin kalau saya datang akan dibelikan tiket saya dan saya pekewoh gitu loh, jadi nggak enak gitu. Jadi akhirnya saya nggak nonton. Mestinya saya waktu itu nonton, membeli dulu tiketnya, hotel saya beresi, datang ke sana, saya ketemu teman saya itu tinggal makan-makan aja, paling ditraktir makan gitu. Jadi sehingga bisa ketemu Bu Lili. Gitu. Dan ingat bahwa saya dulu juga pelapornya yang Tanjung Balai waktu itu dan dibantah katanya begitu, bahkan ada lawyer yang penggembiranya mau menuntut pencemaran nama baik saya hadapi gitu yang terkait dengan Tanjung Balai.
Dan yang terkait juga dengan ini, saya tahu betul itu bagaimana pelaporannya untuk yang Pertamina ini. Tapi saya terus terang aja kaget ketika saya itu kan ikut mengawal kasus ini di Kejaksaan Agung. Beberapa kali diskusi dengan penyidiknya bagaimana proses ini gitu kan. Dan sudah selesai penyelidikannya, tiba-tiba KPK meminta itu juga melakukan penanganan perkara, Kejaksaan Agung diminta mengikhlaskan gitu. Dan kemudian tarik ulurnya panjang itu sampai berkas saja 1 lembar pun Kejaksaan Agung tidak berani menyerahkan KPK karena bukan pengambil alian. Dan itu kalau menyerahkan kan dianggap bisa membuka rahasia karena baru penyelidikan, belum penyidikan dan bukan diambil alih. Sampai akhirnya seperti otot-ototan itu kan akhirnya ya sudah akhirnya saya bisa jadi waktu itu mempersilahkan KPK gitu dengan saya kawal betul gitu. Tapi ya itu tadi kok tiba-tiba ada seorang pimpinan yang menurut saya tidak ada remnya gitu, gas rem blong gitu, tiba-tiba malah pasti melakukan komunikasi yang itu pasti dilarang sebenarnya. Kedua malah menerima tiket baik pesawat bisa tiket, hotel bisa tiket sampai level nonton itu. Tapi tetap itu dugaan Mas Bayu. Jadi tapi kita tunggu gitu. Ya, nanti. Oke. Nah, Pak Saud, dari cerita Mas Boyamin semua dugaan, saya ingin pemirsa mengerti bahwa ini dugaan, nanti semuanya akan dibahas mudah-mudahan di Dewan Pengawas KPK dan kemudian pihak-pihak lain secara hukumnya begitu. Pak Saud, saya bukan izin sih. Saya kan jadi menduga nih bahwa kasus ini diminta oleh KPK dari Kejaksaan Agung sedemikian rupa. Saya makin berpikir kebanyakan nonton film mungkin saya ya, atau membaca novel detektif begitu Pak Saud. Jadi saya berpikir ini nih akan selesai nih di KPK. Win-win solution bagi KPK yang mungkin bahasanya bagi para pimpinan KPK sampai ke Dewan Pengawasnya. Teori konspirasinya adalah semua nanti diselamatkan. Ibu Lili mundur, nggak perlu lagi ada Dewan Pengawas. KPK dianggap terselamatkan. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan sebagai menyelamatkan dan menjaga marwah KPK. Saya boleh nggak ada dugaan atau kecurigaan ke arah sana, Pak Saud? Kalau kasus ini diambil, cukup lama tadi kata Mas Boyamin dari Kejaksaan Agung sedemikian rupa, ini bakal selesai nih. Tapi bukan selesai yang kita inginkan sebenarnya. Pak Saud. Ya, jadi kembali lagi, coba dilihat lagi, itu di perdewas yang mereka buat itu pun ya, perdewas 1 dan 01 dan 02 tahun 2020 itu juga disebut kenapa ada, gitu. Mengapa ada KPK itu tujuannya apa. Itu filosofis banget, itu bagus gitu. Tapi once itu diimplementasi, ya, kalau lihat ini ya, perdewas itu kan Mei ya. Ya. Pertemuannya LPS ini dengan Tanjung Balai itu April malah. Jadi sebelum perdewas ini dibuat, dia sudah melakukan pelanggaran. April pertemuannya, sekitar Februari-Maret 2020 dia bertemu Tanjung Balai itu. Terus kemudian Mei 2020 baru tanggal 4 ya dibuat itu perdewas. Jadi maksud saya hanya mengingatkan kembali lagi kita semua seperti apa yang disampaikan oleh Boyamin tadi. Kalau undang tidak diganti, ini nggak semrawut kayak begini. Titik awalnya adalah memang undang-undang itu sendiri, kemudian nilainya berganti, kemudian MO yang sudah dibuat oleh antara kita dan penegak hukum lainnya bahwa aduan kalau sudah ditangani. Even itu nggak diminta juga nggak perlu kalau udah ditangani itu udah ketentuannya di undang-undang juga begitu. Kalau udah ditangani pihak penegak hukum yang lain ya udah gitu. Tapi mungkin menurut mereka kata sinergi itu yang tadinya RI KPK itu ya menjadi IS KPK. Ya. Kan sinergi itu maksudnya kayak begitu. Jadi dasarnya jadi maksud saya inilah rem blongnya di situ kalau kata Mas Boyamin. Begitu Pak Saud. Jebolnya vaksinnya itu di situ sehingga imunitinya menjadi nol gitu ya. Jadi nggak sehat lagi mereka gitu. Jadi dengan diubahnya nilai itu. Jadi semuanya ada justifikasi dan pembenarannya. Oleh sebab itu kalau kita kembali ke Dewan tadi pun dengan latar belakang mereka yang seperti itu, seharusnya mereka adalah paling bijak, orang yang paling mengerti hukum gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan, ya kita nanti nggak bisa ditutupi Mas. Kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Kan kemarin sudah ada 2 cerita lagi, mau dibayar dulu, katanya soal dia bayar,
media ada kayak kasus lain yang muncul. Jadi masalah pidana yang baru menimbulkan pidana berikutnya gitu. Ya. Karena itulah kalau integritas jadi masalah. Jadi bahkan pimpinan yang sekarang itu mereka nggak paham yang namanya integritas itu kan sebenarnya kan follow strict, ya strict follow moral and ethic gitu loh. Ya. Kemudian Anda harus honest kan, kemudian minta tanggung jawab gitu ya. Oke. Nah sekali lagi kalau di dalam audit itu kan ada istilahnya tone at the top. Nah ini at the topnya 55 ini sudah dipertanyakan publik ya kan, sehingga kemudian kalau kita bicara crowd control, kalau kita bicara transparansi, teori-teorinya itu udah pokoknya amburadul, udah teori-teori manajemen juga amburadul. Ya. Pemimpin harus jadi contoh. Anda nggak bisa menginspire anak buah kalau Anda nggak jadi contoh. Ya. Jadi teori organisasi, teori kontrol, teori-teori jadi teori kepemimpinan juga nggak paham nampaknya Pak Saud. Ya. Iya. Kalau dalam teori anti korupsi itu kan kepemimpinannya seperti Boyamin bilang, putih dari putih, whiter than white. Anda harus lebih putih dari putih. Itulah dia yang nggak bisa. Ya, baik Pak Saud sama Mas Boyamin, saya sekali lagi disclaimer ke pemirsa Sapa Indonesia bahwa kami sejak kemarin juga mengundang pihak KPK dari Dewan Pengawas. Beberapa sudah kami hubungi, belum ada yang bisa bergabung, dan juga juru bicara KPK juga. Bahkan pagi ini kami terus mencoba untuk menghubungi begitu ya. Jadi saya kepingin sebetulnya ada suara dari KPK. Apakah yang kita bicarakan ini sedemikian rupa begitu? Tentu ada harapan. Saya harus mengatakan tidak demikian begitu. Kita harus tetap optimis bahwa ada Dewan Pengawas yang nama-namanya orang-orang yang kita kenal track recordnya selama ini begitu. Mas Boyamin, Ya. Kita boleh pesimis karena kita punya track record. Saya menyebutnya kalau ada keputusan dari Dewan Pengawas ketika itu ada beberapa kasus, kita ada bolehlah kecewanya. Tapi kita hormati itu keputusan dari Dewan Pengawas di KPK. Tapi apakah kali ini kita bisa optimis bahwa ini akan tetap berlangsung? Kalau mundur kan akan cukup lama begitu. Bolehlah tebak-tebakan Anda begitu berkaitan dengan apa yang akan terjadi ini. Besok akan tetap akan ada atau mundur? Mungkin Anda juga dengar informasi dari dalam begitu. Karena kami kan lebih nggak punya akses. Anda tuh KPK yang ditaruh di mana-mana kesannya, Mas Boyamin. Silakan. Yang ngajari kan Pak Saud itu. Pak Saud juga ya, iya. Izinkan kita ingin melihat apakah ini masih bisa ada optimisme. Saya ingin meletakkan ini, KPK adalah masih sebuah lembaga yang masih kita bisa percaya dan kita pegang untuk pemberantasan korupsi. Mas Boyamin. Apapun saya ikhtiar itu adalah dalam rangka mencintai KPK. Tidak ingin juga KPK bubar gitu. Karena kemarin pun kalau toh saya rilis setuju bubar karena usulannya Rasa Mala Ritonang itu semata-mata untuk membandingkan dengan Kejaksaan Agung yang sekarang mempesona gitu. Sementara anggarannya kecil. Jadi sebenarnya saya ingin tujuan utama adalah meminta pemerintah dan DPR membesarkan anggaran Kejaksaan Agung. Tapi kalau ditanya benar apakah saya tega KPK dibubarkan? Enggak, hal yang sulit ini membentuk undang-undang segala macam ada KPK itu soal nanti bahwa ada sesuatu yang kurang-kurang atau cacat ya kita perbaiki, ke depannya kita pilih pimpinan yang baru, termasuk ini nanti pengganti antar waktu Bu Lili ini, saya yakin ini sudah di end itu, maka harus dicari tokoh yang kalibernya hebat yang mengisi kekurangan-kekurangan KPK ini. Tidak lagi pada PAW yang pengganti seterusnya suara ke-6 misalnya. Itu saya berharap itu tidak terjadi. Dan dulu misalnya pada saat Pak Busro Mungkudas masuk itu kan ada pansel, ada pemilihan lagi segala macam. Jadi saya berharap ini ada pemilihan lagi meskipun hanya menyisakan 1 tahun. Tapi nggak apa-apa, tapi dicarikanlah kaliber. Kalau perlu Pak Saud harus turun gunung lagi ini untuk membuat yang lebih baik lagi lah gitu. Jadi dan saya berharap pimpinan KPK yang lain juga tidak resisten gitu. Jadi ini yang kita berharap the next-nya itu Bayu. Jadi kalau ini sudah selesai sebenarnya saya kalau nanti buka-bukaan seperti saya katakan tadi, kalau nanti ini Dewan Pengawas masih melempem dan Bu Lili tidak mundur, maka saya masukkan lagi 1 cadangan yang terkait dengan dugaan pelanggaran etiknya Bu Lili begitu.
Jadi ini yang saya terpaksa harus mencintai KPK dengan cara itu gitu Pak. Jadi ini yang mestinya pimpinan negeri ini, Paduka Yang Mulia Pak Presiden Jokowi juga paham ini. Masyarakat begitu sudah sebenarnya jengah dan suatu yang apalah bahasanya, saya tidak ingin mengatakan yang lebih buruk lagi, bahasanya tidak nyaman dengan keberadaan KPK sekarang ini. Mestinya Pak Jokowi yang menggunakan kekuasaannya pada posisi nanti di pengganti antar waktu begitu. Jadi ini yang kita harapkan, Bayu. Itu aja, makasih. Ya, terbayang Mas Boyamin. Pak Saud, sedikit, tidak ada orang lain dari kita pagi hari ini, saya atau Mas Boyamin, yang bisa memberikan imbauan kepada KPK. Anda pernah di sana, Pak Saud. Apa yang Anda imbau agar KPK ini bisa tetap punya kepercayaan? Oke, sekarang turun, tapi sebetulnya itu belum hilang kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga anti rasuah yang paling terdepan pernah pada masanya begitu. Pak Saud, imbauan Anda kepada KPK agar kasus ini seperti apa? Ya, jadi itu ya tadi yang kita bicarakan di depan, harus penindakannya harus ada dan sistem ya sesuai dengan aturan. Cuman yang jadi masalah adalah itu sekarang tuh udah nggak bisa diapa-apain lagi karena memang nilai atau values yang ada di dalam tuh sudah jauh berbeda. Ya. Dari nilai yang sudah dibangun sejak berdirinya KPK sampai 2019 itu. Jadi kalau udah nilai value ya, bahasanya Boyamin itu yang namanya value, Anda mau punya strategi apa, tapi yang jago-jago, terus kemudian sistemnya baik. Kalau nilai di kepalanya beda, ya, dia akan nabrak sini, nabrak sana aja. Padahal penegakan hukum itu kan sederhana sebenarnya. Kebenaran kan, dan kejujuran gitu ya. Tapi itu sudah tidak ada sama sekali. Dan itu semua sudah dilanggar. Jadi saya pikir sekali lagi ya kita tunggu seperti kata Boyamin tadi, kalau memang Pak Presiden ingin di sisa masa waktunya ini dilakukan pembenahan, ya soal turun gunung tuh soal gampang tuh, sistemnya legal atau tidak itu nanti kita lihat. Itu. Ya kalau mau turun gunung ya memang asik juga ini, masuk ke dalam, berantem lagi di dalam ntar gitu ya kan. Ya. Tapi yang jelas Pak Saud kan bersedia kan begitu kan. Jadi nanti kita buat rame-rame gitu. Penggantinya Pak Saud aja gitu. Iya. Cuma juga lihat deh, tadi kan Mas Bayu pagi-pagi sudah ngomong tingkat inflasi di negara kita udah menuju 5% tahun depan. Itu kan bukan nggak ada kaitan dengan korupsi. Jelas ada dong. Jelas ada. Oke. Nah inilah tugas kita bersama untuk mencintai KPK seperti bahasanya Mas Boyamin saya pinjam karena kita masih harus terus melakukan perang terhadap korupsi. Nah inilah bagian dari mencintai KPK dan memerangi terus korupsi di Indonesia. Saya bersama-sama akan memantau ini semua, Mas Boyamin, Pak Saud. Bayu, silakan. satu lagi, ini yang prihatin kita bahwa KPK sekarang itu semakin menjadi anak kecil. Kita ingatkan bahwa mereka harus dewasa. Seperti ketika Pak Firly ditanya tentang Harun Masiku. Jawabannya, loh kok tanyanya Harun Masiku pertanyaan titipan. Ini kan dijawab aja mestinya kan gitu loh. Tidak dibalik begitu. Itu yang berkaitan bahkan di gedung DPR waktu itu. Jadi ini, dan kedua juga pernah saya mengatakan dibubarkan itu dalam rangka untuk sebenarnya Kejaksaan Agung, terus dikaitkan dengan saya pribadi. Gitu. Jadi malah sekarang itu tipis telinga KPK itu malah asik hanya menangkis hal-hal yang kritik begitu, tidak menunjukkan kinerjanya dan makin kanak-kanak baper gitu. Ini yang justru prihatin. Ini harus makanya Pak Saud itu saya butuhkan untuk mengembalikan kedewasaan mereka, manajemen yang bagus, juga semangat pride-nya itu dan lebih putih daripada putih itu yang harus Pak Presiden ini harus menjadi perhatian untuk pengganti antar waktu nanti. Makasih itu aja, Bayu. Iya, baik. Mudah-mudahan imbauan-imbauan ini mengena pada stakeholder KPK dan pemberantasan korupsi. Terima kasih diskusinya. Ini bukan pertama dan terakhir, jadi kita terus mengawal sama-sama memantau perkembangan dari dugaan dari gratifikasi terhadap Lili Pintauli Siregar di KPK. Mas Boyamin terima kasih, Pak Saud terima kasih. Salam sehat.